Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kuliah pertama, yaitu dengan pengenalan komputer. Nah, sifatnya masih teori. Ada kelihatan presentasi saya lewat slide? Ada Pak. Oke, ya, kelihatan bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini nggak usah Anda pikirkan, yang penting Anda bisa memahami cerita saya. Nah, topiknya Computer as a Future. Ini pembacaannya, ya, Anda sudah paham dengan bahasa kampung Anda sendiri, orang Sumatera Barat. Nah, komputer di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya masa yang akan datang itu sudah saatnya sekarang. Tidak lagi dibicara dengan your future. At the moment istilahnya lagi dalam bahasa kampung Anda. Nah, karena mau tidak mau zaman sekarang belajar, berubah drastis. Kalau dulu belajar itu langsung di kelas, sekarang enggak di belakang layar. Nah, cuman kelemahannya juga ada. Anda biasanya belajar langsung, sekarang hanya di belakang layar, lalu membuat Anda dilema, paham atau tidak paham, belajar atau tidak belajar, saya nggak bisa juga memantau. Karena di belakang layar ini Anda bisa bermain juga nantinya. Oke, lalu pembahasan kita apa saja? Nah, ini nanti Anda harus mengenal komputer apa, web apa, dan Anda itu sebagai apa. Nah, itu nanti harus Anda pahami. Ini poin besarnya, Anda harus memahami bagaimana pentingnya komputer di saat sekarang di dunia, bukan di Indonesia, bukan di Padang. Nah, ada 5 dasar operasi ya, ini kebetulan 4 karena ada yang tersirat, 1 yang tidak dituliskan, kemudian ada 2, nah sebenarnya enggak 2, termasuk di sini juga ada yang tersirat, brandware nanti itu yang ketiganya. Lalu apa bedanya antara sistem software dengan aplikasi? Jangan Anda samakan semuanya. Kemudian Anda harus bisa memberi contoh alat-alat perangkat keras, nanti ini akan menjadi tugas Anda, jadi tugas minggu pertama Anda nanti saya kirim. Kemudian bagaimana siklus pengolahan informasi, nah itu yang harus Anda pahami. Lalu Anda harus memahami juga pengaruh perkembangan dan penggunaan komputer di saat sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian ada 2 jenis kategori komputer, nanti Anda akan lihat gambarnya. Kemudian masalah internet zaman sekarang cukup banyak, ini juga harus Anda pahami dan Anda harus bisa menggunakannya. Termasuk nanti seperti yang saya buat, pernah Anda gunain Google Form atau Bitly yang saya buat tadi, nah itu akan sangat membantu Anda dalam suatu pekerjaan dan pembelajaran. Oke, nah Anda lihat kelanjutan ini. Nah ini, kalau kita lihat komputernya masih bentuk lama, tetapi perannya cukup tinggi. Di sini di dalam ini ada aplikasi software yang disajikan, sehingga dia sangat terbantu dalam pekerjaannya, maka dia nyantai dan nelpon seseorang dengan begitu saja. Ya. Lalu kegunaan komputer itu apa? Yaitu melaksanakan penyelesaian tugas-tugas Anda, apakah itu secara aplikasi atau secara non-aplikasi. Nah, dalam hal ini tentu penggunaan performing task ini yaitu untuk melakukan pemilihan dan membuat keputusan. Nah, itu alat bantu komputer di sini. Lanjut. Nah, Anda harus memahami dasar atau definisi komputer. Nah, di sini Anda jangan kalau orang bertanya nanti jangan bingung apa itu komputer, oh, mesin. Nah, ya mesin, tetapi bagaimana bentuk mesinnya juga harus Anda pahami. Jadi mesin itu melaksanakan 5 dasar operasi. Tadi saya sudah sebut di awal, jadi bukan 4 tetapi 5. Apa yang 5 itu kita lihat. Nah, di sini yang tertulis hanya input, proses, output, storage, dan komunikasi. Nah, jadi kalau menginput Anda sudah tahu pasti melalui keyboard. Proses ya lewat dalam sebuah CPU. Mana yang CPU ini, gambar merah ini. Kemudian output disajikan lewat ini, monitor. Nah, selain dari itu apa lagi? Anda harus tahu nanti alat-alatnya. Menyimpan biasanya Anda menggunakan hard disk atau ini kebetulan Anda belum pernah punya ini, belum pernah gunain. Ya. Nah, jadi alat-alat itu nanti berkembang tergantung kebutuhan Anda dalam dunia kerja. Lalu communication tidak kelihatan, seperti Anda belajar dengan saya sekarang, ini kalau nggak ada jaringan, kita nggak bisa tatap muka seperti ini. Ya, nah itu yang harus Anda pahami. Kemudian siklus informasi itu, ini tadi juga digambarkan dari 4 ini, sebenarnya ini 5. Jadi siklus pengolahan informasi itu dijabarkan dari 5 dasar operasi tadi. Nah, itu kira-kira pemahamannya. Lanjut. Nah, apa itu yang dikenal dengan istilah hardware tadi? Nah, Anda harus paham apa itu yang hardware tadi. Maka kita harus melihat
hardware bentuknya satu unit PC, tetapi tidak hanya ini. Nanti hardware itu perangkat keras yang semua tersebut atau terbuat dalam bentuk jenis-jenis komputer. Lalu software ini kebetulan dikemas dalam bentuk DVD atau CD atau dalam bentuk media lainnya. Ya, nah ini salah satu contoh. Nah, jadi Anda sudah bisa membedakan secara fisik hardware, software, dan brandware. Brandware itu adalah Anda, termasuk sebagai seorang operator, programmer, analis, database, network spesialis, dan EDP manager nantinya. Nah, itu. Lalu kita harus paham sistem komputer itu apa? Yaitu semacam koleksi dari relasi komponen-komponen yang dirancang sesuai kebutuhan atau dalam rancangan untuk bisa bekerja secara bersama. Nah, antara lain meliputi apa? Ya, seperti hardware, software, dan brandware tersebut. Oke, sudah paham dengan definisi? Kita lanjut. Nah, suatu saat Anda akan menemukan ada listing program. Ini contohnya dalam bentuk bahasa basic. Nah, mungkin Anda tidak pernah mencoba karena Anda masih SMA dulunya. Dan ini juga tidak bidang Anda dalam pembelajaran. Nantinya tentu kalau Anda mau yang seperti ini bisa Anda belajar secara otodidak lewat Google atau teman-teman Anda yang belajar di perguruan tinggi UPI, YPTK. Ya, kalau mau. Kemudian program itu apa? Program kalau kita definisikan itu daftar dari instruksi atau list di dalam bahasa ilmu komputernya ya, yang memerintahkan komputer bagaimana melaksanakan 5 dasar operasi tadi untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Nah, itu definisi ya. Jadi Anda harus bedakan program apa, software apa, jangan disamakan aja. Nah, berikut. Software, semua program-program yang memerintahkan komputer dengan adanya instruksi-instruksi. Nah, itu beda-bedanya. Nah, lalu Anda nanti akan mencari jenis-jenis software lain, sistem software dan aplikasi software ini, dan termasuk yang lainnya. Kalau boleh saya nanya, HP itu apa softwarenya? Nggak tahu kan? HP apa? Lalu kalau Anda mau membersihkan komputer Anda dari virus, apa nama softwarenya? Nah, itu kira-kira nanti yang harus Anda pahami untuk melihat jenis-jenis yang seperti itu. Ya. Nah, Haris, nanti kalau ada yang berbunyi, tolong di-mute-kan ya Haris, karena mengganggu. Nah, jadi ini sistem software di komputer tentu utamanya yang sering Anda kenal adalah Windows. Nah, Windows itu sudah banyak serinya. Ya, mulai seperti contoh ini XP, sekarang apa istilahnya lagi. Nah, semua itu perkembangan-perkembangan. Ya, termasuk Microsoft Office juga. Nah, contoh ini mengenalkan kelompok aplikasi software. Nah, jadi jenis Microsoft Office itu juga banyak. Sampai yang terakhir yang berapa yang Anda kenal? Apakah Office 2020 atau 2010 atau 15 dan berapa? Itu kan versi. Lalu ada perkembangan-perkembangan di dalamnya yang menggunakan fitur-fitur yang baru sehingga lebih mudah dan lebih menarik tampilannya. Nah, itu kira-kira ya beda antara sistem software dengan aplikasi yang harus Anda pahami. Nanti saya suruh mencari jenis-jenis lainnya. Contoh pertanyaan saya, kalau Anda memburning data ke dalam CD, apa softwarenya? Nah, itu lagi yang harus Anda pahami. Berikut, kita harus melihat apa itu data. Data itu masih bahan mentah yang terdiri dari kata-kata, angka-angka, gambar, bunyi, dan segala macamnya. Nah, kesemuanya itu masih dikatakan data mentah, belum kita olah. Nah, itulah sebabnya kita harus paham, kita bisa mengolah data dengan cara menggunakan alat bantu komputer nantinya. Nah, tentunya dengan berbagai macam cara. Ya, termasuk yang 5 tadi jangan lupakan. Nah, sekarang Anda harus paham apa saja alat input itu. Nah, kalau kita lihat ini. Alat input, mungkin ada yang sudah Anda kenal, ada yang belum. Nah, keyboard ada yang pakai seperti itu, ada yang jenisnya lain. Nanti Anda lihat saja di toko-toko komputer yang bentuk jenisnya ini. Nah, seperti ini yang bentuk dari keyboard. Nah, kemudian mouse. Nah, mouse ini mungkin sudah biasa, tetapi jenisnya juga cukup banyak. Kalau Anda mau lihat nanti di toko-toko komputer, silakan aja.
Ya, ada yang pakai tali, ada yang enggak. Nah, itu juga jenisnya salah satu. Nah, sekarang ada lagi yang dikenal dengan mikrofon. Mikrofon seperti ya selain yang saya pakai juga saya menggunakan headset seperti termasuk si Haris juga ada itu. Ini bagusnya apa? Kalau kita berada di keramaian, kita tidak kena dengan suara yang lain. Dan tidak masuk. Ya, kemudian kamera digital ini masih ada yang menggunakan dan ada yang tidak memanfaatkan, tapi ini akan mulai tertinggal juga dengan kamera HP yang juga cukup tinggi fungsi dan tidak kalah dengan kamera anonya. Nah, tetapi masih tetap unggul kamera karena dia bisa menzoom lebih jauh. Ya, kalau HP masih terbatas. Nah, itu contoh alat input dan lainnya nanti Anda cari. Berikut kita lihat yang proses atau second operation. Nah, untuk alat proses, ini lihat gambarnya. Gambarnya beginilah kira-kira siklusnya. Untuk proses, kita harus paham antara CPU, RAM, dan lain-lainnya nanti. Nah, jadi dari sebuah komputer itu yang CPU itu bukan yang kotak-kotak. Nah, CPU itu mana? Kita lihat dari gambarnya. Ya, lihat ini yang CPU, lihat. Ini yang CPU. Jadi yang CPU bukan yang kotak-kotak tadi. CPU ini alat pemroses yang bisa bekerja untuk menggunakan aktivitas komputer. Nah, jadi yang mahal dari sebuah komputer itu ini, CPU ini. Nah, itu yang harus dipahami. Dan kemudian pendukung lainnya yang tidak kalah penting, ini harus ada motherboard namanya. Ini ditempel di sini, ini tempatnya nanti. Lalu punch card ditempel di sini, memori juga ditempel di sini. Jadi semuanya ini yang buat harga komputer itu mahal di sini, tergantung kapasitas dan daya speknya yang harus menentukan harga dari sebuah komputer itu mahal atau murah. Nah, ini harus Anda pahami. Kalau beli komputer rakitan, itu lebih bagus juga karena kita bisa membuat kebutuhan kita yang tinggi. Nah, kalau beli yang branded, itu juga terbatas dengan apa yang sudah dirakit. Ya, itu perlu Anda pahami. Berikut untuk penyimpanan yang ketiga, untuk tampilan. Nah, dari sini ke monitor. Nah, ini bisa kita lihat yang lainnya nanti seperti layar besar, namanya LCD projector ya. Nah, contoh lain apa di sini? Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada monitor, printer, dan speaker. Nah, Anda harus paham nanti, tolong cari jenis monitor itu ada berapa. Ini yang sudah lama ini. Dia ada 3 jenisnya. Printer juga ada 3 jenis. Nah, yang mana yang 3 itu silakan Anda cari nanti. Ya. Nah, lalu speaker nanti juga ada jenisnya. Silakan Anda, ini tergantung kebutuhan hobi Anda ini mendengarkan soundnya yang baik atau tidaknya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang yang keempat, for operation. Nah, jadi untuk yang keempat itu semacam media penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan kita tentu sudah biasa menggunakan ini disket atau CD atau flash disk. Tapi jangan sebut flash disk ya, namanya ada nanti. Jadi yang ini jangan CPU juga. Ini casing namanya yang ini. Di dalamnya berada CPU. Ini hard disk ada di dalam komputer. Ini eksternal nih, masukkan di sini nanti. Ya. Nah, terus Anda pahami. Kita lihat alat penyimpanan. Contoh seperti ini. Nah, apakah Anda sudah melihat ini semuanya? Dan nanti saya kasih tugas, tolong cari jenis-jenis lain. Nah, ini alat pembaca atau pembarning dari CD atau DVD. Nah, Anda harus paham bagaimana cara kerjanya. Itu tugas Anda nanti. Chip drive mungkin Anda sudah pernah pakai atau enggak. Flash disk, floppy disk juga. Flash drive juga. Tape drive juga. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang sering Anda bawa-bawa yang kecil-kecil itu namanya micro drive. Kalau Anda sebut flash disk, itu emang ada mereknya flash disk. Nah, sekarang merek micro drive ini sudah banyak. Ada yang Samsung, ada yang Ion, ada yang Sony. Bahkan bisa dibuatkan untuk satu kegiatan dengan yang tipis itu, kayak kartu pengenal itu. Nah, itu. Jadi itu namanya micro drive. Ya. Nah, itu harus Anda pahami semuanya. Dan nanti Anda cari jenis-jenis lain untuk yang kegunaan ini. Berikut kita lanjut. Nah, yang kelima. Nah, apa yang kelima? Yaitu
communication device. Nah, tadi saya sudah bilang, apa aja alatnya nih. Jadi kalau nggak ada network, tidak ada modem, nah ini yang terpasang di HP Anda atau di komputer Anda, kalau nggak ada ini nggak akan bisa seperti ini terjadi pembelajaran, atau dengan media-media medsos lainnya. Ya. Nah, zaman sekarang sudah enak, nelpon sudah kelihatan wajah di mana lokasi Anda sudah bisa dilacak. Membuat sesuatu Anda sudah bisa dideteksi. Jadi makanya menyebar sesuatu berita, menyebar kondisi Anda di mana berada, jangan Anda sedang di kamar mandi, Anda mainkan kameranya, itu bahaya nanti. Nah, dianggap Anda semacam porno aksi pula. Nah, itu tolong juga Anda ingat di mana keberadaan Anda. Ya mungkin Anda sudah tahu berita-berita yang seperti itu. Ya, hati-hati jangan nanti ada yang ngajak seperti itu. Ya, karena pengaruh jaringan. Sorry, ini kita lihat alatnya apa. Nah, ini. Jadi bentuk modem gimana seperti ini. Ini terpasang dalam komputer PC. Ini juga. Nah, kalau di HP itu serba kecil semua alatnya. Kalau di laptop lebih kecil lagi. Nah, begitulah zaman sekarang. Alat sekecil apapun bisa melakukan pekerjaan dan harganya juga mahal. Nah, coba Anda lihat SIM card HP Anda itu berapa kecilnya. Itu. Bisa menyimpan nomor sekian banyak. Bisa menyimpan untuk berapa. Ya, nah, tetapi dalam HP juga didukung oleh RAM. Nah, RAM itu juga tergantung kapasitas. Kalau RAM-nya 2 mega, seberapa lah kapasitasnya. Kalau 2 giga, keberapa? Kalau 2 tera, berapa? Itu kalau dapat tera ukurannya lagi. Ya, baru bisa tertampung zaman sekarang semua apa yang kita butuhkan. Kita kembali. Nah, kita lihat lagi. Tadi Anda harus mengenal ini. Nah, bagaimana proses pelaksanaan input. Begitu di input, ini kita ngetik ibarat menggunakan Word seperti ini. Ya. Lanjut, dia jalan seperti tadi, lalu prosesnya tentu kita simpan. Nah, nanti output, nah seperti ini ada yang salah, diketik lalu bisa berubah nanti otomatis juga. Lalu simpannya ke dalam sesuai hard disk atau disk, flash disk dan segala macam. Nah, lalu apa untung dan ruginya menggunakan komputer? Tentu Anda bisa paham ini. Speed, memori, storage, dan ini. Ini kalau untungnya. Ruginya, ya kalau berlebih, itu overload. Mahal sudah pasti, lambat karena kalau dia terbatas. Ini hanya untuk penggunaan hardware dan tidak untuk software. Nah, ini dia yang harus Anda pahami, perbedaan dan antara untung dan rugi. Nah, lalu nanti Anda dengan komputer jangan sampai boring. Jangan sampai mengamuk seperti gambar ini. Karena Anda berada di rumah selalu, menggunakan komputer saja, sehingga muntah rasanya. Enak. Ini sejak SMA Anda main di rumah saja belajar. Tambah lagi ini udah hampir 2 tahun. Ya, bukan Anda aja, semua orang sudah muntah dengan keadaan seperti ini. Mata ditanya, kudu ditanya, segalanya, duit pun ditanya untuk beli pulsa dan beli paket. Berikut, ini ada yang terpotong. Sebentar saya kembalikan dulu karena slide-nya slide besar. Jenis komputer tadi yang harus kita pahami lagi. Mana dia nih? Nah, ini. Oh, sorry, ini bukan jenis. Sebentar, saya kembalikan. Nah, ini jenis-jenis komputer. Mungkin Anda sudah pernah lihat, sudah pernah pakai, dan sudah ada yang tidak terpakai lagi. Nah, itulah pengaruh kebutuhan saat sekarang. Nah, ini jenis komputer individu. Ya, nah, nanti Anda cari yang lain apa yang terbaru perlu Anda lihat. Lalu ini jenis komputer besar. Nah, jika Anda bekerja di perusahaan nanti Anda harus tahu ini mana yang komputer server seperti ini bentuknya, komputer mini komputer seperti ini, lalu yang mainframe seperti ini, super komputer seperti ini. Nah, kalau di UNAN Anda lihat mainframe itu, coba lihat di LPTIK itu, ya di gedung pustaka itu ada itu. Ya, oke, saya lanjut. Nah, lalu Anda harus memahami internet. Nah, ini beginilah bentuk jaringan komputer di dunia. Begitu padatnya. Makanya itu terjadi, ya, Anda menggunakan Google, menggunakan Yahoo, segala macam. Nah, ini tersentral dalam bentuk jaringan seperti ini. Ini bukan negara antaranya, tetapi kampung antar kampung. Makanya kampung itu agak sulit. Apalagi yang ada perbukitan dan lembah dan segala macamnya itu. Oke, ini yang harus Anda pahami dengan internet. Nanti Anda cari dan Anda pahami. Ya, mungkin e-commerce zaman sekarang sudah banyak yang Anda lakukan lewat Shopee, lewat Blibli, e-commerce dan segala macam. Chatting zaman sekarang pakai WA, ini instant message dulu.
email yang sudah lama tetapi tetap masih utuh dipakai sekarang. Ya, terima sudah pahami. Berikut ini summary, nanti Anda baca. Nah, kira-kira itu presentasi saya di pagi ini. Lalu pembelajaran Anda masih ada sampai jam 10 jadwalnya ya. Maka pekerjaan Anda saya kirim tugas nanti, kerjakan, lalu kirim lewat email saya dan lewat WhatsApp dengan catatan Anda mencari nanti boleh di Google, boleh di buku dengan tidak mengcopy paste antar teman, kemudian diringkas sendiri, jangan hasil download Anda kasih ke saya. Hanya kalimat Anda sendiri yang saya minta. Cari gambar, ketemu hasil gambar jenis komputer yang baru, ya Anda terangkan, oh ini. Nah, mungkin Anda belum pernah melihat bentuk alat-alat yang baru, nanti Anda jelaskan. Cari aja. Oke. Saya stop karena saya. Nah, nanti untuk sebentar. Oh, sorry. Ini P1. Nah, lihat wajah Anda nanti di sini. Ntar. Nah, ada slide 2 mungkin karena jumlah Anda 2. Ini. Nah, sudah ya. Nah, itu kira-kira. Nah, untuk tugas rasanya di e-learning sudah ada ya. Kalau enggak nanti saya kirim lewat WA juga. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak, kalau saya juga terbatas waktu pagi ini ada yang harus saya antar. Nah, nanti pertanyaan boleh lewat WA ya, boleh lewat email, tapi lebih cepat lewat WA. Kalau email saya harus buka lama dulu. Oke, sampai di sini pertemuan pagi ini kita akhiri ya. Selamat belajar dan selamat membaca apa yang sudah saya berikan buat tugas. Nah, kumpul boleh dalam waktu dekat. Nah, lain waktunya mungkin sampai minggu depan, sampai hari Minggu. Karena Senin Anda sudah belajar kembali kan. Nah, oke. Sampai di sini.